Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qadriyah dengan NIM 23010190398. Kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan media pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19, yang mana saya akan menggunakan 3 media. Yang pertama yaitu Google Classroom, yang kedua yaitu Google Form, dan yang ketiga adalah grup WA. Yang mana ketiga media ini menunjang pembelajaran pada era pandemi kali ini. Simak penjelasan saya ya, jangan lupa simak sampai akhir. Selanjutnya, dalam media pembelajaran dapat menggunakan Google Form. Bagaimana pengaksesan Google Form? Yang pertama, akses Google terlebih dahulu. Selanjutnya, klik Google Form dan nantinya akan masuk laman seperti ini. Kalian dapat memilih salah satu di antaranya. Setelah masuk Google Form, ada laman yang bersifat pribadi dan bisnis. Kalian dapat memilih salah satunya. Saya akan memilih yang pribadi. Nah, di dalamnya terdapat formulir tanpa judul yang mana kalian dapat menggantinya seperti diganti kuis, ulangan harian, ataupun latihan soal. Dan latihan soal ini dapat disertai sebuah gambar ataupun foto dan bisa berupa soal yang pilihan ganda, jawaban singkat ataupun jawaban berparagraf. Sebagai contoh, nah, formulir tanpa judul tadi saya ganti menjadi latihan materi ikhlas, yang mana soal-soal yang saya buat berupa pilihan ganda. Dan ketika soal sudah kita berikan kepada murid-murid kita dapat memantaunya apakah sudah ada yang mengerjakan. Sebagai contoh, ini sudah dikerjakan dan sudah diberi nama. Nah, seperti ini. Kita dapat memantau apakah jawaban yang dijawab benar ataupun salah. Nah, berikutnya adalah penggunaan Google Classroom. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah install terlebih dahulu Google Classroom. Setelah terinstall, maka dapat masuk ke Google Classroom. Untuk membuat kelas, kalian dapat mengeklik pada tanda plus di pojok kanan bawah. Nah, buat kelas, selanjutnya diberi nama. Saya contohkan kelas 3 PAIA. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Klik buat di pojok kanan atas. Kita tunggu. Nah, nantinya di dalamnya terdapat option-option di mana kita dapat memberikan tugas, materi, ataupun pertanyaan. Sebagai contoh, saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Saya beri judul buku panduan PAI. Nah, saya akan kasih tips skripsi di mana Assalamualaikum. Setelah saya kasih deskripsi, saya akan melampirkan buku panduan PAI-nya, di mana saya menyimpannya di Google Drive. Nah, buku PDF PAI kelas 3, pilih. Nah, kita dapat klik tanda di pojok kanan atas. Setelah selesai berbentuk seperti ini, kita dapat mengeceknya pada kalimat forum atau kata forum. Nah, ini sudah berupa materi baru yang kita berikan kepada siswa-siswa kita nantinya. Selanjutnya, bagaimana jika kita akan memberi
memberikan materi berbentuk media lain, karena seringkali media berupa buku itu membuat kita jenuh dalam belajar. Terlebih kita belajar dalam daring, kita baca buku harus lewat HP, pedih dong mata kita ketika sering kita membaca atau bermain HP, karena HP itu sendiri memiliki kadar radiasi seperti itu. Saya akan membuat materi baru melalui materi, judulnya belajar ikhlas, karena materi yang pertama yang akan saya jelaskan berupa belajar ikhlas. Dimana karena saya akan menggunakan media berupa YouTube atau video yang telah saya buat, maka disertai link untuk memudahkan siswa-siswa kita mengakses video yang akan kita berikan. Nah, klik di pojok kanan atas lagi. Nah, akan berbentuk seperti ini dan kita cek lagi di forum. Nah, seperti ini. Mari kita coba lihat videonya di YouTube. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi belajar bersama Lailatul Qadriyah dengan NIM 230101903998. Kali ini kita belajar bersama mengenai ikhlas. Apa itu ikhlas? Mari kita pelajari satu persatu. Sering kita dengar mengenai kata ikhlas. Jadi ikhlas itu apa sih? Nah, ikhlas itu suatu perbuatan yang tulus ataupun perbuatan yang bersih. Jadi ikhlas dapat dikatakan sebagai mengerjakan suatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dinamakan ikhlas. Jangan sampai lupa ya. Orang yang beramal dengan ikhlas tidak akan mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari perbuatan yang ikhlas yaitu perbuatan yang riya. Riya ialah berharap balasan dari manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, orang yang selalu berbuat ikhlas disebut mukhlis. Jadi, mari kita berbuat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas sendiri memiliki manfaat. Yang pertama, hidup akan lebih tenang. Yang kedua, selalu memudahkan dalam segala urusan. Dan yang ketiga, menambahkan pahala dan amal. Dan yang terakhir, akan selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita saksikan video belajar ikhlas bersama Nusa dan Rara agar kita lebih tahu apa itu ikhlas dan apa itu manfaat dari ikhlas tersendiri. Jangan bosan-bosan buat selalu belajar ya teman-teman. Hah? 7 kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyun gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur.
Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya, dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Nah, seru sekali bukan video pembelajaran kali ini? Sampai jumpa lagi di Belajar Bersama Laila di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan kita dalam mengakses Google Classroom, kita perlunya adalah grup WA atau menggunakan WA, di mana di sana kita akan membagikan link ataupun kode sehingga siswa, murid ataupun teman-teman kita dapat memasuki atau masuk di dalam satu kelas yang sama. Sebagai contoh seperti ini. Nah, nanti wali murid ataupun murid sendirinya dapat memasuki Google Classroom dengan menekan link sebagai berikut. Nah, seperti ini. Sekian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.